Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, orang tua wali santri Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia, juga wali santri dari Ma'had atau pesantren Tahfiz Gemilang kita, serta Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia. Walaupun Bapak Ibu bukan keluarga besar di Rumah Tahfiz Gemilang, saya pikir kita sama-sama punya satu keinginan, ya, yaitu keluarganya soleh soleha, putra putrinya soleh soleha, keluarganya sakinah warahmah, dan juga keluarganya semuanya sehat. Saya pikir semua pasti sepakat, ya, siapapun Anda. Nah, terkhusus untuk wali-wali santri kita di seluruh Indonesia, yang pertama mari kita kirimkan doa dan Al-Fatihah kita, pray for Aceh Tamiang, karena salah satu cabang kita di Aceh Tamiang, seperti banyak berita di TV, sedang terkena musibah banjir. Dan Bapak Ibu saudara-saudara kita yang di sana, wali-wali santri Rumah Tahfiz Gemilang yang di Aceh Tamiang, di Korota Ayun, itu ya bangunannya hancur, kemudian mereka sekarang putus koneksi, ya, nggak ada telepon. Kita terus mencari kabar, bagaimana kabar saudara-saudara kita, wali-wali santri, para penghafal Quran di Aceh Tamiang. Maka Bapak Ibu yang ada di cabang-cabang lain, mari setiap malam kita doakan mereka. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tamiang tetap diselamatkan oleh Allah dan ke depan tetap istiqomah dalam menghafal Quran putra-putrinya. Dan untuk yang lain, Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu mungkin bisa mendengar suara alam ada di sekitar saya, ya. Ada suara burung, mungkin ada suara serangga di belakang, ada suara sungai mungkin. Alhamdulillah, kalau Ma'had kita ini berada di lingkungan yang asri, yang masih alami, dan kita jaga betul. Karena dalam surat Al-Kahfi di awal-awal, Bapak Ibu silakan baca di situ bahwa semua isi bumi ini, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, mulai dari batu, tanah, pohon, hewannya, semua itu adalah perhiasan bagi bumi dan itu diperuntukkan untuk manusia. Hanya ending dari ayat itu adalah dipertanyakan. Maka itu adalah ujian bagi manusia, siapakah mereka yang beramal soleh dan bermaksiat terhadap perhiasan-perhiasan di muka bumi ini. Jadi yang namanya maksiat itu bukan hanya sekedar mencuri, berzina, atau membunuh, bukan. Maksiat termasuk adalah kita tidak menjaga alam, itu adalah maksiat juga. Maka Bapak Ibu, alam sekarang sudah tidak pada fitrahnya lagi, sehingga mempengaruhi pola kehidupan kita. Pola kehidupan kita juga tidak fitrahnya lagi. Bapak Ibu yang tadinya harusnya pagi itu menghirup udara segar, sudah sulit. Di perkotaan sudah sulit. Kemudian pagi harusnya kita menggerakkan semua sendi, ada hak-hak badan kita yang harus digerakkan, sudah sulit juga. Karena Bapak Ibu harus masuk kantor jam 8 pagi, jam 7 harus keluar rumah, gitu ya. Bahkan olahraganya malah malam, yang harusnya malam itu regenerasi sel untuk tidur, energi dipakai untuk olahraga. Maka hampir semua kehidupan Bapak Ibu, ya, saya doakan sih tidak semua, ya, tapi bagi Bapak Ibu terutama wali santri RTG yang kehidupannya sudah tidak fitrah, karena di lingkungan yang tidak fitrah, di perumahan yang semuanya beton, ini sudah tidak fitrah. Maka insya Allah dalam rangka menghadapi datangnya tahun 2026 dan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan di bulan Februari kelak, bentar lagi, nggak lama lagi, mari kita ikuti. Ada sebuah program seperti biasa, dalam program namanya program sehat wali santri, tapi ini sebenarnya terbuka untuk umum. Nah, khusus untuk wali santri tentu ada fasilitas khususnya, ya, termasuk pemeriksaan gratis dan lain-lain. Seluruhnya keluarga wali santri, monggo, kakek, nenek, paman, semua diajak. Terutama bagi ada yang keluhan sakit, tapi yang nggak sakit tetap periksa. Kenapa? Karena kita akan fitrahkan kembali. Kita akan berusaha memfitrahkan kembali pola kehidupan kita, bukan sekedar untuk sehat, tapi juga untuk mengamalkan perintah Allah bahwa kita harus beramal soleh terhadap semua lingkungan. Jadi tidak hanya kemudian kita tujuannya saya sehat terus saya bisa beraktivitas, bukan. Ini lebih kepada bahwa kita harus menjaga semuanya, termasuk badan kita itu kembali ke fitrahnya. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita di Rumah Tahfiz Gemilang. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Segera hubungi pengelolanya masing-masing. Kalau pengelola masing-masing mohon maaf karena ada kendala, ada kesibukan dan lain-lain kok tidak terjadi, langsung ke pusat. Bapak Ibu sekalian, hubungi pusat, nanti kita pandu, foto lidah, isi formulir, semuanya nanti kita analisa. Nanti akan kita sarankan pola makan yang cocok seperti apa, terus yang nggak boleh untuk seperti apa. Kenapa? Dok, kan dulu sudah pernah, lo dulu, sekarang lain. Jadi alam berubah terus. Bahkan sekarang ini lagi peralihan, malamnya sangat dingin, siangnya sangat panas. Ini kalau kita tidak sikapi dengan baik, putra-putri kita nanti jadi drop.
Jadi ikuti bulan sehat Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia, bulan sehat Mahat Tahfiz Gemilang Indonesia, bulan sehat keluarga muslim Gemilang secara umum. Walaupun Anda bukan wali santri, silakan ikuti. Dari bulan Desember pemeriksaannya, pengumpulan datanya di bulan Desember ini, kemudian nanti mungkin di bulan Januari dan Februari untuk konsultasinya, karena pengalaman yang kemarin yang ikut itu 1000 lebih, kita butuh 2 bulan untuk konsultasi. Jadi niatkan sekali lagi untuk menghadapi datangnya 2026 dan juga untuk menghadapi bulan Ramadan, kita niatkan ayo kita fitrahkan kembali keluarga kita, pola makannya, pola hidupnya, lingkungannya. Ini kalau liburan santri bahkan ada urban farming, jadi rumah harus hijau, apapun gimana pun caranya itu harus hijau gitu. Nah, Bapak Ibu, monggo Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia kembali ke fitrah. Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia kembali ke sesuai yang Allah inginkan, baik lingkungannya, pola hidupnya, pola makannya. Ikuti programnya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ada kesulitan di daerah, di cabang, langsung saja ke pusat, insya Allah kita layani. Sampai ketemu semuanya, sahabat Gemilang, keluarga Gemilang semua. Mudah-mudahan antum sehat semua, rezeki lancar, keluarga sakinah warahmah, dan kita kembali ke kehidupan fitrah sebagaimana Allah tetapkan manusia di muka bumi hidupnya fitrah, maka insya Allah Allah ridho atas kehidupan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.